Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik. Pada video ini saya akan mereview saham UFO ya.
Ya, ini UFO, Damai Sejahtera Abadi Tbk, perusahaan di bidang emiten di bidang ya retail ya untuk perdagangan elektronik furniture ya. Namanya seperti ini ya, manusia luar angkasa ya, UFO ya. Ya, coba kita lihat kode sahamnya UFOE ya atau UFO ini. PT Damai Sejahtera Abadi di mana telah listing di bursa tanggal 1 Februari 2021 ya. Di sini ada kelihatan. Ini saya perlihatkan prospektusnya. Ya, di mana UFO menyampaikan atau menawarkan 457.500.000 lembar saham dengan nominal Rp40 ya dan harga penawaran 101 ya. Sehingga UFO mendapatkan dana sebesar 46 miliar ya. 46,2 miliar kotor sebelum dikurangi biaya-biaya emisi, di mana yang bertindak sebagai penjamin emisi yaitu Investindo Nusantara Sekuritas. Ya, coba kita lihat UFO seperti apa valuasinya ya. Ya, di mana UFO di sini kita lihat laporan rugi labanya sampai dengan September 2020. UFO membukukan penjualan 510 miliar. Naik dari September tahun 2019 sebesar 452 miliar ya. Ya, kemudian HPP 458 miliar sehingga laba kotor 52 miliar meningkat dibandingkan tahun 2019 September 34 miliar. Kemudian laba tahun berjalan sampai September 2020 yaitu 10,6 miliar ya, meningkat cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya September 2019 hanya 690 juta. Ya, jadi labanya kurang lebih 10,6 miliar sampai dengan September 2020 ya. Kemudian kita lihat neracanya. Neraca UFO ini dia memiliki aset sebesar 304 miliar ya. Di mana sebagian besar persediaan 123 miliar, kemudian aset tetap ya 104 miliar. Kemudian hutang sebesar 157 miliar ya, cukup besar juga sih hutangnya ya. Asetnya 304, hutangnya hampir separuhnya 157 ya. Di mana separuhnya adalah hutang bank 70 miliar dan hutang usaha pihak ketiga 79 miliar. Kemudian kita lihat sisi ekuitasnya di mana ekuitas sampai dengan September 2020 sebesar 126 miliar ya. Ya, hampir separuh dari aset tadi ya. Jadi ekuitasnya 126 miliar dan jumlah jumlah lembar sahamnya adalah 1,83 atau 1.830 juta sebelum IPO ya per 30 Juni 2020. Ya, coba kita lihat ya, ROE-nya kurang lebih berkisar antara 7,9% sampai ya, kecil ya, artinya imbal hasil ekuitasnya atau ROE untuk periode Desember 2019 ya itu berkisar antara 7% ya, 4% kecil ya, artinya ROE-nya tidak terlalu besar sehingga ya labanya memang tidak terlalu besar untuk UFO ya.
Kemudian rencana penggunaan dananya untuk pertama 91% tadi dari dana yang akan diperoleh itu digunakan untuk investasi penambahan toko dan gudang untuk memperluas jaringan penjualan perseroan, yaitu gudang ya di daerah Gresik dan sebagainya. Jadi membangun toko, gudang dan sebagainya ya. Ya, ini untuk untuk dari prospektusnya ya. Saya coba menghitung dari nilai evaluasinya ya untuk UFO. Di mana UFO tadi sebelum IPO ekuitasnya 126 miliar dengan jumlah lembar saham 1,83 miliar ya. Jadi nilai bukunya kurang lebih 69 ya. Sebelum IPO, kemudian dia IPO dengan 457 juta lembar. Dengan IPO-nya 101 sehingga mendapat dana kurang lebih 46 miliar ya. Sehingga ekuitas setelah IPO adalah 173 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham yang sudah diterbitkan sebesar 2 miliar 287 juta 500 ribu ya. Jadi sekitar 2 miliar, ekuitasnya 173 miliar. Sehingga kalau dibagi nilai bukunya adalah 76 ya. Nah, 76 kalau kita kasih PBV 1 kali atau 1,5 kali ya berarti harga wajar untuk UFO adalah 113 ya, tidak jauh beda dari harga IPO-nya ya. Walaupun kita lihat EPS dan PER laba sampai September katakanlah tadi 10 miliar ya, 10,6. Estimasi misalnya sampai Desember 2020 dengan proporsi yang sama ya, misalnya 14 miliar udah sangat bagus ya. 14 miliar sehingga EPS-nya 6 ya, 14,2 dibagi dengan 2,2. 6 rupiah per lembar sehingga EPS-nya adalah estimasinya 6 ya. Kemudian kita kalikan misal dikasih PER antara 15 sampai 12 ya, artinya ya ini UFO berkisar hanya 90-an sampai 100 ya. Jadi hampir sama dengan harga IPO-nya di 101 ya. Jadi kalau kemarin UFO diperdagangkan tanggal 11 itu adalah 515 ya, ini sudah sangat tinggi sekali ya dari harga wajarnya. Kalau disclaimer ya, ini hitungan saya ya. Jadi sejak listing tanggal 1 Februari UFO sudah naik arah beberapa hari ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali arah dan naik cukup signifikan 14% di tanggal 9 Februari. Dan naik tipis 0,9% di tanggal 10. Tanggal 11 malah ARB ya 6%. Jadi dimana ketika arah ini memang tidak ada volumenya signifikan, hanya kecil sekali dan mulai ada transaksi sekitar tanggal yang cukup kelihatan ya. Tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Tanggal 8 barangkali masih kecil 33.000 lot. Tanggal 9 274.000 lot, tanggal 10 206.000 lot ya. Artinya ya UFO sudah ketinggian menurut saya ya, artinya di 500-an. Harga wajarnya ya di kisaran harga IPO-nya 101 ya. Jadi hati-hati ya, saya kira teman-teman sobat saham syariah yang mau beli UFO harap diperhatikan nilai wajarnya ya. Karena menurut saya ini harga wajarnya hanya di kisaran tadi ya 101 sampai ya 100-an lah, tidak sampai 500 kalau ini udah ketinggian ya. Kita harus melihat harga wajar sebuah saham ya. Dimana kalaupun kita lihat katakanlah estimasi laba tahun 2021 ya, tadi misalnya laba Desember 2020 14 miliar, katakanlah asumsikan laba naik 20% lah tahun 2021 ya, jadi menjadi 17 miliar. 17 miliar EPS-nya juga baru 7, artinya tidak banyak
berubah dari tahun 2020 ya. Sehingga katakanlah ya kalaupun naik berapa nih 1,5 pun ya 9 ya 9 kali 15 ya paling kisaran 140 target ya kalau labanya berkisar 21 miliar ya ini juga artinya ya kisaran harga yang wajar antara 115 sampai 140 sudah tinggi ya jadi hati-hati saya kira untuk harga UFO di 515 sudah ketinggian ya. Sehingga bisa berpotensi juga untuk turun kembali ke kisaran harga IPO-nya. Ya, jadi demikian sahabat saham syariah ya. Saya kira kita perlu berhati-hati di dalam membeli sebuah saham harus lihat dulu nilai wajarnya. Nilai wajarnya saya hitung UFO hanya kisaran 100 sampai 140 paling tinggi ya dengan estimasi laba tahun 2021 di kisaran 21 miliar ya. Demikian sobat saham syariah, salam profit dan berkah ya. Saya kira kesimpulannya hati-hati karena UFO sangat tinggi harganya dan cenderung bisa turun kembali ke harga kisaran 100-an ya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Sebagai referensi investasi Anda ya channel ini. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.